Hai, Assalamualaikum. Makasih sudah mampir untuk klik video ini di channel Aras Punya Cerita. Korea Selatan, selain terkenal dengan kulinernya yang lezat, dramanya, lagunya, budaya K-popnya, atau opa-opanya yang ganteng, dia juga menyimpan banyak kasus pembunuhan berantai dengan beragam motif dan modusnya, seperti salah satu kisah berikut ini. Kim Dae-do, lahir 17 November 1949, menjadi sulung dari 7 bersaudara yang punya 2 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Walaupun Kim lahir dari keluarga miskin, orang tuanya ingin Kim bersekolah di kota besar, SMA, lalu melanjutkan kuliah ke luar negeri, dengan harapan mungkin sama kayak harapan orang tua pada umumnya, agar Kim bisa dapat pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Tapi kemudian Kim gagal dalam ujiannya dan gak bisa masuk kuliah di perguruan tinggi, dan akhirnya memupus harapan orang tuanya untuk anaknya ini punya gaji yang tinggi. Saat itu Kim menjadi sangat rendah diri, dia menjadi inferior, karena memang kita tahu persaingan di Korea Selatan itu begitu tinggi ya, hidupnya keras. Mereka tuh sangat berusaha untuk bisa melanjutkan kuliah dan bekerja dengan gaji yang tinggi. Kalau itu nggak kesampaian tuh banyak banget orang Korea yang dikabarkan stres, makanya mungkin tingkat bunuh diri di sana juga tinggi. Begitupun dengan Kim, dia akhirnya menjadi pribadi yang rendah diri karena merasa dia nggak bisa lagi kerja, memenuhi harapan orang tuanya, apalagi dia tuh punya adik-adik yang banyak ya, punya 6 adik-adik. Rasa rendah diri membuat Kim nggak tahu lagi mau bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia merasa dia nggak punya skill, dia juga merasa nggak punya pendidikan yang memadai untuk dia bisa bekerja yang normal dengan gaji yang diharapkan. Lalu dia mulai terjerumus kepada tindak kriminal yang kayak masih kecil-kecil, kayak pencurian. Tapi mungkin karena dilakukan kerap ya, itu akhirnya membawa dia di penjara. Nah, selama di penjara itu mungkin dia agak sadar gitu ya. Nah, keluar dari sana tuh dia mulai berpikir untuk kerja normal lah gitu ya. Kerja apa aja yang penting ya kerja normal, tidak terjerumus ke dalam tindak kriminal. Lalu dia mencoba untuk bekerja menjadi buruh pabrik. Tapi ternyata hidup nggak semudah itu memang. Status mantan narapidana terus menghantui dia. Ternyata keluarganya pun berubah sikap sama dia. Orang tuanya menjadi dingin dan tidak peduli. Masyarakat pun selalu memandang sebelah mata sama dia. Pasti mikirnya, ini mantan narapidana nih, nggak bisa dipercaya. Pasti kejahatannya beginilah, begitulah. Dan ternyata status itu tuh semakin membuat Kim terpuruk. Mungkin dia pikir, gue udah coba jadi orang benar aja, ternyata nggak dihargain sama masyarakat. Dan mulailah timbul kemarahan di dalam diri Kim, yang itu akhirnya dia lampiaskan kepada siapa aja kayak random. Dia mulai terlibat tindak kriminal perampokan, yang gak jauh-jauh pasti dia mikirnya gimana lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari yang dulu cuma mencuri kecil-kecilan, akhirnya dia meningkat jadi perampokan yang cukup besar. Dan Kim ini dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai di Korea yang cukup produktif dibilangnya, karena dalam waktu 55 hari dia sudah membunuh 17 orang. Dan itu terjadi di rentang Agustus sampai Oktober 1975. Dari desa kelahirannya Yongam, Kim menuju kota Gwangju. Maaf ya kalau di sini tuh ada salah-salah pengucapan kata ya. Nanti ditulis aja ya bahasa Koreanya itu. Jadi desanya Yongam. Nah, Kim ini menuju kota Gwangju. Di sana menjadi awal Kim merampok dan terlibat tindak kriminal lainnya. Dia tuh mendobrak masuk ke dalam sebuah rumah dan di sana tuh ternyata ada kakek nenek. Dia rampoklah rumah itu, tapi kok ya dibunuh juga si lansia ini. Kakeknya sih yang dibunuh dan neneknya dilukai. Nah, saat itu Kim melarikan diri, dia kabur ke kota Suncheon. Nah, itu jaraknya sekitar 85 km. Kim naik kereta saat itu. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan mantan narapidana lain. Bertemu, ya udah deh, yang lahir adalah ide kriminal lainnya. 6 hari kemudian atau tepatnya tanggal 19 Agustus, pasangan Kim ini mewujudkan rencananya. Kali ini dia masuk ke sebuah toko di daerah Mongtan. Di sana tuh yang jaga lansia lagi. Ada kakek nenek, di situ juga ada cucunya yang berumur 7 tahun. Nggak cukup dengan dirampok toko itu, kembali Kim ini membunuh pasangan lansia ini. Kali ini dua-duanya dibunuh. Kakek nenek, ada cucunya 7 tahun tadi ternyata ikut dibunuh. Jadi di sini sudah dibunuh 3 orang, plus 1 tadi sudah 4 orang dalam kurun waktu kurang lebih seminggu. Nah, dari situ Kim kembali melarikan diri ke arah kota Seoul. Dalam waktu setengah bulan kemudian, mungkin si Kim ini mulai kehabisan ya uang hasil rampoknya di toko tadi. Lalu dia menuju ke distrik Jungnam, distrik kayak kurang lebih kayak kecamatan gitu ya, masih di kota Seoul. Kali ini dia merampok seorang pria lansia lagi, umurnya 60 tahun. Di sini 1 orang meninggal. Dari kota Seoul, tanggal 25 September, Kim ini pulang ya beralih ke desa Pyeongtaek.
Di sana dia kembali masuk ke sebuah rumah, kembali ingin merampoknya, dan di sana itu ada nenek-nenek kali ini, nggak ada kakeknya. Kok banyak ya korbannya lansia ya? Ada nenek dan 3 orang cucunya, jadi 2 laki-laki berumur 5 dan 7 tahun, dan 1 lagi perempuan berumur kurang lebih 11 tahun. Si nenek ini dibunuh juga. Sudah dirampok, dibunuh, dan yang 2 cucunya ini, yang laki-laki ini, itu dibunuh juga sama Kim. Itu benar-benar tega ya, dia nggak punya perikemanusiaan sama sekali. Karena udah kali dia sering membunuh, lansia-lansia, anak kecil juga dibunuh, balita juga pernah dibunuh. Kali ini 2 anak laki-laki ini, entah apa yang ada di pikirannya Kim ini ya, anak laki-laki ini dibunuh dengan pisau daging. Pisau daging itu ternyata dibenam-benamkan ke mukanya anak-anak kecil ini. Bayangin pisau daging ke wajah anak laki-laki ini. Itu berkali-kali sampai keadaan mukanya itu sudah rusak berat, tidak bisa lagi dikenali, sampai si gagang pisau dagingnya tuh patah. Itu wow banget sih. Ketinggalan 1 korbannya, yang cucu perempuan tadi yang umur 11 tahun. Dia kan pasti shock ya melihat neneknya dibunuh, 2 kakak laki-lakinya diperlakukan sesadis itu. Dia nggak luput nih dari bengisnya si Kim. Diseretlah si anak perempuan ini keluar. Di situ Kim mencoba memperkosanya. Entah gimana, gagal, lalu gemes kali masih ya. Nah, si Kim ini lalu mengikat si anak perempuan ini di pohon dekat rumah itu dengan kain furoshiki. Jadi kayak macam seni furoshiki dari Jepang itu, yang dia tuh membungkus kardus, biasa di dalamnya ada buah-buahan atau busana gitu ya. Jadi seni membungkus gitu ya, furoshiki dari Jepang. Dan ini anak perempuan ini diikat, ditutup wajahnya dengan kain furoshiki tadi, diikat ke pohon, dan akhirnya dia mati lemas. Ya tewas lah. Di sini 4 orang sekaligus tewas. 2 hari kemudian ide membunuh dan merampok Kim gak juga hilang ya dari kepalanya. Padahal itu baru 2 hari yang lalu. Di tanggal 27 September itu, kali ini dia ke kota Guri, jadi kurang lebih itu sebelah timurnya Seoul. Dia kembali masuk ke sebuah rumah, berniat ingin merampoknya, dan kali ini isinya adalah pasangan muda. Masih punya anak juga, umur 3 tahunan. Ya, dua-duanya dibunuh, anaknya juga dibunuh, dan dia melukai 2 orang lainnya. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 30 September, Kim kembali melancarkan aksinya. Kali ini dia beralih ke kota Gunpo. Udah kayak serial apa gitu ya, dikelilingin itu kota-kota ya di sekitaran Seoul. Kali ini dia kembali masuk ke sebuah rumah dan isinya 1 orang ya, seorang ibu muda dengan bayi berumur 3 bulan. Ya, ibu ini malangnya dia diperkosa lalu dibunuh. Ya, namanya punya anak 3 bulan, pasti dia ada keterikatan batin ya dengan ibunya. Pasti dia merasakan ibunya tuh kesakitan dalam kondisi seperti itu, ya dia pasti teriak-teriak nangis. Melihat bayi nangis, udah deh Kim ini gelap mata. Itu bayi 3 bulan, dipukulin sampai meninggal. Oh, udah gak tau deh apa deh isi kepalanya Kim ya. Gak ada rasa sama sekali itu ya, tega banget. Lanjut di tanggal 2 Oktober, Kim melanjutkan perjalanannya ke kota Suwon. Kali ini dia kembali membunuh pasangan muda. Jadi tambah nih korbannya 2 orang. Tanggal 3 Oktober, Kim kembali beraksi. Kali ini dia nggak menargetkan rumah atau toko. Dia sekarang masuk ke sebuah lapangan golf. Entah gimana dia bisa masuk situ ya, lalu dia lagi-lagi ingin membunuh salah satu caddy-nya. Caddy kayak pramu golf ya, yang membantu membawakan tas ya, peralatan golf. Tapi kali ini si caddy itu bisa berhasil ya lolos dari sergapan Kim. Jadi si caddy ini tidak tewas. Akhirnya ada korban yang berhasil selamat. Tak lama kemudian Kim kembali ke kota Seoul. Kali ini dia ke distrik Dobong. Di sana dia ketemu lagi mantan narapidana. Ini ketemunya mantan napi ya, lingkungannya buruk mulu ya. Jadi kayak pikirannya ya buruk terus ya. Selalu aja ada ide dia untuk melanjutkan aksi kriminal lainnya. Di distrik Dobong ini dia ketemu napi yang kembali diajak nih untuk membantu dia di aksi dia berikutnya. Nah, mereka bermalam dulu nih karena ingin merencanakan perampokan di keesokan harinya. Ternyata di hari itu, di malam mereka menginap, si napi yang baru dikenal sama Kim ini mencuri celana ya, mencuri barang-barangnya milik Kim Dae-do. Orang kayak gitu dicuri kan, kebayang nggak? Pembunuh psikopat kayak Kim Dae-do dicuri barangnya. Ya udahlah habis ya. Dibunuhlah itu si mantan napinya. Diambil baliklah itu ya celananya. Tapi ya celananya pasti ada bukti darah ya yang banyak berceceran. Lucunya si Kim Dae-do ini membawa celana yang berlumuran darah itu ke laundry untuk dicuci. Kenapa bukan dicuci aja sendiri gitu ya, dihilangkan gitu ya barang buktinya. Dia lucu juga, dia membawa si celana yang berlumuran darah itu ke tempat umum lah istilahnya ya, ke laundry. Nah ketemulah sama pemilik laundry, pemiliknya pasti bingung ya ngeliatin celana. Ini noda apa gitu kan, diyakini noda darah, ditanyalah kepada Kim Dae-do ini.
ini noda apa? Karena kan pasti dicucinya pasti bau amis ya, atau harus dipisah atau bagaimana. Nah, Kim ini bilang itu dia mimisan, jadi darah bekas mimisan aja. Pemilik laundry ini tentu tidak percaya karena darahnya segitu banyak. Ya kali mimisan itu sampai banyak gitu ya darahnya di celana. Ditanya lagi, akhirnya Kim bilang, oh dia tadi habis berkelahi, habis dipukulin, jadi celananya itu banyak ceceran darah. Ya kemudian pemilik laundry ini mencoba percaya, tapi dalam hati dia tetap kayaknya curiga ya gitu sama si orang ini gitu ya. Akhirnya dia berinisiatif untuk melapor ke polisi. Bagus juga sih ini ya, pemilik laundrynya inisiatif dan itu nggak ketahuan tuh sama Kim Dae-do kalau pemilik laundry ini menghubungi polisi. Ya nggak butuh waktu lama. Akhirnya polisi datang dan bisa menangkap Kim Dae-do. Kemudian ya mulailah ditanya Kim ini ya, mulai diinterogasi. Ini darah apa sebenarnya, lalu dia tuh siapa gitu ya. Lalu Kim Dae-do ini bilangnya dia habis berkelahi, sama dia bilang berkelahi. Dia nggak ngaku kalau dia tuh habis membunuh, habis dipukulin sama preman setempat. Kemudian polisi mencari informasi dari kelompok-kelompok preman yang ada di tempat tersebut dan mereka semua bilang kalau nggak pernah sih ketemu sama Kim, apalagi sampai berkelahi. Akhirnya polisi terus menginterogasi Kim Dae-do. Akhirnya dia mengaku bahwa itu adalah pembunuhan yang baru saja dia lakukan. Dan akhirnya dia mengakui pembunuhan yang sudah dilakukannya selama ini. 2 hari kemudian dia dibawa polisi untuk ke TKP tersebut untuk menunjukkan bagaimana sih rekonstruksi dia membunuhnya dan apa motifnya. Selama pemeriksaan dan interogasi itu, selama rekonstruksi dikabarkan Kim ini kayak orang yang kayak udah memang gak ada rasa ya. Dia tuh ternyata sering ngunyah permen karet, apa mungkin menghilangkan ketegangan. Dia juga sering tertawa terbahak-bahak gitu, emang kayak udah gak benar kali otaknya ya, udah gak tahu gimana gitu ya, gak ada rasa takutnya sama sekali. Kemudian Kim pun dijebloskan ke dalam penjara di kota Seoul, dan setahun kemudian di tahun 1976 Kim dijatuhi eksekusi hukuman mati dengan cara digantung. Nah, sebelum terjadinya eksekusi itu kan biasa kayak ada bimbingan rohani ya. Nah, Kim juga mendapatkan itu. Dia sempat ikut kebaktian di gereja. Nah, pada saat itu dia bilang dia bertobat. Dia bilang dia mengakui kesalahannya dan ingin menjadi seorang Kristiani. Ya, tapi nggak lama dia memang akan menjalani eksekusi gantungnya. Sebelum itu dia juga sempat menulis sebuah surat wasiat yang dia bilang itu dia tujukan kepada hakim atau lembaga peradilan di sana untuk memisahkan pelaku kriminal yang biasa aja gitu, yang masih pemula gitu ya, memisahkan dengan si residivis yang dia tuh pastinya sudah melakukan kriminal yang besar-besar gitu ya, yang berat-berat. Ini harusnya narapidana ini dipisahkan. Menurut Kim, agar si pemula ini yang tadinya hanya menjalankan aksinya itu cuma kecil-kecilan, dia tidak belajar lebih lagi untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Jadi nggak belajar dari residivis ini, harusnya dipisah. Begitu menurut Kim, itu isi surat wasiatnya. Kim juga sempat bilang kalau mantan narapidana itu harusnya bisa lebih diterima di masyarakat. Begitupun keluarganya harusnya tetap bisa menerima kembali. Kayaknya Kim ini memang menyimpan begitu banyak rasa sakit hati dan kemarahan ya. Berakhirlah kisah Kim, si pembunuh berantai yang selama 55 hari membunuh 17 orang. Dia dieksekusi dengan cara digantung. Apa menurut kalian itu sepadan dengan tindak kriminalnya? Silakan bagikan video ini, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih.